Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zahran Alkowi, masih di segmen Zahran Bercerita. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapatkan dari Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah seorang pedagang kue tradisional. Kejadiannya ini terjadi di awal tahun 2000-an. Ibu Ani juga lupa itu tepat atau persisnya itu di tahun 2000 berapa. Cuman ini yang jelas di awal tahun 2000. Ibu Ani ini tinggal hanya berdua bersama dengan ibunya. Karena ayahnya itu sudah lama meninggal. Jadi Ibu Ani ini membantu ibunya berjualan kue. Memang sehari-hari mereka menafkahi hidup mereka itu dari berjualan kue. Semenjak dari meninggal oleh ayahnya, Ibu Ani dan ibunya ini sempat berpindah rumah karena kebutuhan ekonomi. Rumah yang lamanya itu dijual. Kemudian Ibu Ani dan ibunya itu mengontrak ke sebuah rumah kecil yang kemudian juga sisa dari hasil penjualan rumahnya yang terdahulu itu dijadikan modal untuk berjualan kue. Jadi jualan kuenya ini sudah mulai dikembangkan begitu. Kita sebut Ibu Ani ini mungkin dengan Mbak Ani aja ya, biar lebih mudah. Mbak Ani dengan ibunya itu sehari-harinya berbagi tugas. Ibunya yang setiap hari itu berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti bahan untuk yang dibuat kue ataupun sayuran yang untuk mereka makan sehari-hari. Sedangkan Mbak Ani ini nantinya jam 3 subuh atau jam 3 malam itu sudah mulai meracik bahan-bahan itu untuk menjadi bahan adonan kue yang akan dijual di pagi harinya. Tentu saja ibunya Mbak Ani juga membantu dalam meracik bahan-bahan tersebut. Hasil yang mereka dapatkan dari menjual kue setelah berpindah ke rumah kontrakan yang baru itu terbilang cukup lumayan, ada lebihnya dibandingkan dengan mereka menjual kue di rumahnya yang terdahulu. Seperti biasa, jam setengah 3 subuh Mbak Ani ini sudah mulai bangun, sudah menyiapkan bahan-bahannya, peralatannya yang untuk dibuat untuk membuat kue. Kue-kuenya ini cenderung kue basah dan juga kue-kue kering hanya sedikit, dan juga Mbak Ani ini menjual nasi uduk dan lontong sayur untuk sarapan. Dan memang lokasi di kontrakan yang baru ini dekat dengan kantor dan juga dekat dengan sekolah menengah pertama. Jadi para karyawan, para murid itu banyak yang mencari sarapan ke dagangannya Mbak Ani dan ibunya. Seperti biasa, Mbak Ani ini mulai menyiapkan peralatannya, menyiapkan bahan-bahannya, takarannya, segala macam begitu ya. Dan tentu saja masih dibimbing sama ibunya Mbak Ani, karena ibunya Mbak Ani ini memang bisa dibilang kalau menurut Mbak Ani itu ibunya ini jago dalam membuat kue, jago dalam memasak. Seminggu pertama, 2 minggu, kemudian hampir sebulan tinggal di kontrakan yang baru ini, Mbak Ani dan ibunya tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Dagangannya pun laris manis, hampir setiap hari itu dagangannya itu nggak ada sisa. Kalaupun ada sisa, ya mungkin hanya sedikit lah. Itu biasanya sama Mbak Ani atau ibunya dikonsumsi sendiri ataupun dibagikan ke tetangga sekitar begitu ya. Nah, mungkin setelah kurang lebih 1 bulan, ibunya Mbak Ani ini lagi kurang sehat. Jadi Mbak Ani ini berinisiatif, udah Bu, Ibu istirahat aja, biar Ani yang nyiapin segala macamnya. Kata ibunya, emang kamu udah bisa apa? Kata Mbak Ani, ya aku juga kan belajar Bu, begini-begini juga kan aku setiap harinya takaran-takaran bahannya itu juga aku simpen di aku ingat begitu ya, kadang juga aku catat begitu. Oh ya udah, kata ibunya, ibu paling nanti mau tiduran sebentar, mungkin nanti pas azan subuh
ibu ini mau bangun lah, mau ngebantuin. Ya udah Bu, istirahat aja kata Mbak Ani ya. Kalau ibu masih belum sehat, ya udah habis sholat subuh ya nanti istirahat aja, tiduran aja biar Ani yang ngeberesin semuanya begitu. Seperti biasa, jam 2:30 subuh, Mbak Ani ini ke dapur. Segala macam bahannya sudah disiap-siapin, peralatannya juga sudah. Dan di dapurnya Mbak Ani ini, oh ya sebentar, kontrakannya Mbak Ani ini ada 2 kamar. 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kamar mandi ini ya tentu saja bergabung dengan dapur begitu ya. Nah dapurnya ini teman-teman itu ada pintu akses keluar, yang dimana pintunya ini ada 2 jenis pintu. Jadi pintu yang bagian dalam itu ada pintu seperti pintu koboi loh teman-teman. Pintu seperti di film-film koboi itu yang bukaannya begini itu. Nah, kemudian di sisi luarnya itu baru pintu biasa yang daun pintu biasa yang ngebuka begini. Dari arah dapur itu kan langsung ke arah jemuran, dan juga itu jemuran tuh di tembok. Jadi biasanya ibunya Mbak Ani ini dan Mbak Ani itu kalau sudah mulai ngeracik kue, itu pintu dapur itu dibuka yang bagian luar, yang daun pintunya yang biasa. Sedangkan kalau pintu koboynya itu ya udah begitu aja ya. Jadi dia di sini bolong, terus ada pintu daun pintunya begini, kemudian di sini juga bolong. Jadi kalau orang dewasa berdiri itu ya mungkin yang kelihatan dari pintu koboi itu, kita sebut aja pintu koboi, itu hanya terlihat dari sebatas lutut sampai dengan leher begini ya. Saat Mbak Ani sedang mungkin lagi ngadon bahan-bahannya, entah apa yang lagi disiapin, Mbak Ani ini di ujung matanya itu kan dia duduknya menyamping ya, sisi pintu dapur itu yang ke arah jemuran itu di sebelah kirinya. Saat Mbak Ani sedang asik ngadon, itu terlihat ada bayangan yang lewat. Saat Mbak Ani lihat, itu benar ada kaki lagi lewat di pintu itu menuju ke arah kanan. Jadi dari sisi pintu yang satunya ke sisi pintu lainnya gitu ya. Jadi hanya lewat begitu aja. Dan itu ternyata kaki anak kecil. Jadi kalau dilihat dari posturnya itu anak kecil, dan kalau dilihat dari ukuran pintu koboi itu tadi, itu terlihat sampai sebatas pundaknya begitu. Jadi terlihat dari kaki sampai dengan pundaknya. Mbak Ani ini kan baru ya tinggal di situ. Mungkin ya masuk ke bulan kedua. Jadi Mbak Ani ini saat ngelihat bayangan itu atau si sosok anak kecil itu, Mbak Ani itu hanya ngebatin dalam dirinya sendiri, oh anak tetangga begitu kan, lagi lewat. Nah, Mbak Ani ngadon lagi kan, terus si sosok itu balik lagi ke arah berlawanannya, ke arah tempat sosok itu semula berasal begitu ya, dia balik lagi begitu. Si Mbak Ani ngeliat lagi, sama Mbak Ani itu dipanggil. Sini Dek, katanya. Ngapain kamu di luar, masih gelap, kayak gitu kan. Sini masuk, kamu sendirian aja. Si anak itu udah lewat. Dan saat Mbak Ani, maaf ya, ini ada suara dari luar masuk, karena saya ngerekamnya masih siang hari, masih banyak aktivitas. Nah, saat Mbak Ani itu manggil, sini Dek, masuk, di luar masih malam, masih gelap. Disitulah Mbak Ani ini sadar kalau itu masih jam 3 sore, masih jam 3 subuh. Dan di situ juga Mbak Ani itu sadar kalau pintu dapurnya itu aksesnya hanya sampai ke tempat jemuran. Nggak ada lagi akses pintu lainnya. Jadi ke rumah tetangga pun itu di tembok. Jadi memang benar-benar keluar dari dapur tuh ya udah itu hanya tempat jemuran. Di situ Mbak Ani itu sebenarnya nggak takut. Dia cuma sempat kaget aja
Dan dia mikir, itu tadi orang apa setan ya? Tapi kok bentuknya anak kecil. Memang sih mukanya nggak kelihatan. Jadi Mbak Ani itu belum takut. Jadi ya udah Mbak Ani biarin aja. Tetap Mbak Ani itu melakukan aktivitasnya. Nah, selang berapa lama itu azan subuh. Setelah azan subuh, Mbak Ani rehat sebentar, sholat subuh, dia juga ngebangunin ibunya, mereka sholat subuh, kemudian ibunya Mbak Ani ngebantuin, selesai, dan mereka berjualan. Hari itu hanya segitu aja kejadiannya. Malam keduanya atau malam berikutnya, masih ibunya Mbak Ani ini masih kurang sehat. Jadi masih tetap Mbak Ani yang menyiapkan segala sesuatunya. Seperti biasa, Mbak Ani ini jam 2:30 subuh itu mulai bangun, nyiapin segala macamnya ya. Dan kemudian pintu dapur tuh dibuka lagi. Kali ini Mbak Ani ini teringat sama kejadian kemarin. Mbak Ani ini penasaran kalau memang si anak kecil itu memang bukan manusia. Mbak Ani ini masih ada rasa penasaran dan juga keberanian mau ngelihat wajahnya si sosok anak kecil tersebut. Jadi pintu bagian luar dibuka, pintu koboynya itu dibuka menghadap dalam dan diganjel pakai tali gitu ya, biar dia nggak nutup lagi. Setelah melakukan itu, Mbak Ani mulai kegiatannya lagi, bikin kue lah, ngadon segala macam. Mungkin sekitar setengah jam dari Mbak Ani mulai aktivitasnya, ternyata benar dari ekor mata ada yang lewat lagi. Langsung Mbak Ani tuh ngeliat, dan itu benar sosok anak kecil. Dan kali ini terlihat bagian kepalanya ya, itu rambutnya segini, dan anak kecil itu bisa dibilang kata Mbak Ani itu wajahnya itu cantik, cuman agak pucat. Dan si anak itu senyum. Di waktu Mbak Ani ngeliat dari ekor matanya, Mbak Ani langsung menoleh. Si anak itu ternyata berhenti di tengah-tengah pintu sambil tersenyum. Kemudian di situ Mbak Ani ini sebenarnya ragu ya mau menegur atau enggak. Tapi ternyata si anak kecil itu senyum dan juga bertanya ke Mbak Ani, "Mbak, lagi ngapain?" Suaranya itu suara anak kecil, nggak ada suara-suara yang aneh-anehnya begitu. Nah, di situ Mbak Ani ini ngejawab, "Oh, lagi bikin kue. Kamu dari mana?" Katanya begitu ya, kata Mbak Ani. Si anak kecil itu hanya geleng-geleng kepala aja tapi sambil senyum gitu. "Sini masuk," kata Mbak Aninya begitu. "Di luar gelap, dingin," katanya. "Aku udah biasa begini," kata si anak kecil itu ngejawab ya. Kemudian si anak kecil itu lari ke arah yang ke arah kanan lah, kan dia muncul dari sisi kiri. Ya udah, di situ Mbak Ani itu paham banget kalau memang nggak mungkin lah manusia, apalagi anak kecil malam-malam keluyuran, dan dia itu mau masuknya dari mana? Kalau dari tempat jemuran baju itu nggak mungkin dia lompatin tembok. Tembok itu tingginya kurang lebih 2 meteran. Dan di atas tembok itu ada pecahan-pecahan beling. Tau lah kalau rumah zaman dulu itu biasanya di ini ya, ditancepin pecahan beling lah di sepanjang temboknya itu. Cuman Mbak Ani di situ, Mbak Ani ini nggak ada rasa takut sama sekali. Ya udah Mbak Ani nerusin aja. Kemudian menjelang azan subuh, ibunya Mbak Ani ini bangun. Udah nyampe mana nih ininya, kuenya? "Ini Bu, tinggal ini aja," kata Mbak Ani. "Tinggal dimasukin oven aja sama apa sih istilahnya itu, aduh saya lupa gitu. Kalau bikin kue ya pokoknya hanya tinggal dimasukin oven aja begitu ya." Ya udah katanya. Jadi ibunya Mbak Ani ini langsung ngebikin nasi uduk lah begitu. Nah, setelah azan subuh mereka sholat, kemudian balik lagi ke dapur. Di situ Mbak Ani ini cerita, "Bu, udah 2 malam ini sama malam ini pas ibu lagi sakit, aku kan ini nyiapin segala macamnya ini kan sendirian ya Bu ya di dapur. Terus kenapa kamu capek?" katanya begitu. "Enggak Bu, denger dulu. Kan seperti biasa Bu, pintu ini kan Ani buka gitu ya.
malam pertama itu pintu bagian luar aja yang Ani buka, pintu koboynya enggak. Di situ Ani ngelihat sosok anak kecil, Bu. Cuman Ani nggak ngelihat wajahnya. Nah, pas hari ini, Ani karena penasaran, Ani buka pintunya yang bagian luar sama pintu koboynya Ani ganjel pakai tali. Nah, ibunya di situ kan sambil mungkin lagi ngaduk nasi itu ya, nasi uduk itu, tertarik lah dengan cerita Mbak Ani. Jadi mulai terus gimana nih? Iya Bu, tadi tuh Ani tuh ngelihat mukanya. Serem nggak kata ibunya? Enggak, enggak Bu. Justru anak itu mukanya cantik. Cuman ya memang wajahnya itu pucat gitu Bu. Warna kulitnya itu pucat. Anak itu pakai gaun. Kalau anak-anak kecil tuh kalau gaun-gaun yang mau pesta-pesta ulang tahun itu loh. Yang terusan sampai selutut itu. Dan rambutnya segini Bu. Terus anak itu ngapain nih? Anak itu cuma senyum aja, berdiri di tengah pintu. Tadinya Ani ini ragu menegur, tapi ternyata si anak itu yang negur Ani duluan. Lagi ngapain Mbak? Nanya begitu. Ya udah Ani jawab aja lagi bikin kue. Sini Dek masuk, di luar gelap gitu. Oh, di situ langsung ibunya ini sewot. Oh kamu ini sembarangan nyuruh-nyuruh masuk. Udah pastilah itu tuh demit bukan manusia. Anak siapa yang malam-malam keluyuran terus kok bisa lompat pagar kita kan tinggi itu di tempat jemuran itu. Iya Bu, Ani juga paham kalau itu tuh bukan anak manusia. Cuman ya karena wajahnya itu nggak nakutin, ya udah hitung-hitung nemenin Ani lah. Wah ngawur kamu, udah jangan disuruh masuk lain kali. Kalau besok muncul pas lagi nggak ada ibu, ya udah kamu nggak usah tegur, nggak usah suruh masuk. Kalau dia minta kue dan udah ada kue yang matang, kamu kasih aja satu biar dia nggak macam-macamin kita, apalagi sampai masuk ke rumah begini. Ya iya Bu, kata si Mbak Aninya. Ya udah, selama seminggu 2 minggu kejadian itu terulang-ulang terus ya. Cuman nggak setiap malam anak itu datang. Anak itu datang muncul kalau di saat Mbak Ani itu sendirian di dapur. Kalau lagi berdua sama ibunya ataupun hanya ibunya sendiri yang di dapur, anak kecil itu nggak pernah muncul. Wallahu alam, ibunya Mbak Ani itu nggak bisa lihat atau memang beneran anak itu nggak muncul atau nggak menampakkan dirinya. Nah, selang beberapa lama, ini udah nih, anak itu nggak pernah muncul-muncul lagi. Mbak Ani juga tetap ngadon sama ibunya begitu ya, tetap menjalani aktivitasnya membuat kue. Sampai suatu ketika, saat ibunya ini lagi, ceritanya ibunya ini tidurnya pules, dibangunin sama Mbak Ani itu nggak bangun-bangun. Jadi Mbak Ani ini ya udahlah, duluan aja dia ke dapur ya. Mbak Ani, ibunya itu masih di kamar. Seperti biasa dibuka lagi pintunya. Dan kali ini pintu koboynya masih tertutup. Saat Mbak Ani di tengah-tengah pekerjaannya, ada bayangan di pintu sebelah kiri, di pintu akses ke arah jemuran. Saat Mbak Ani ngelihat, ternyata itu sosok anak kecil tersebut, tapi ini versi lebih dewasanya. Dia tetap pakai baju dress terusan yang begitu sampai lutut, rambutnya segini, cuman dia lebih tinggi dan bisa dibilang itu mungkin seumuran sama Mbak Ani. Di situ Mbak Ani kaget, dan kali ini wajah si anak itu atau wajah si gadis itulah yang kita sebut ya, itu di sininya bolong teman-teman. Di sininya bolong itu kelihatan daging-daging yang merah-merah dan juga ada darah-darahnya begitu. Cuman wajahnya masih senyum. Di situ Mbak Ani ini sempat berdiri, dia mau lari ke arah kamar ibunya. Cuman sosok gadis itu bilang,
Jangan takut Ani, ini aku yang kemarin-kemarin itu badannya kecil. Di situ Mbak Ani ini pas mau lari dia berhenti, tapi dia nggak berani nengok belakang ya. Terus Mbak Ani ini nanya, kok kamu sekarang badannya gede, terus mukanya serem. Aku takut kalau kayak gini. Kamu berubah lagi aja jadi kayak anak kecil yang kayak kemarin. Nah, langsung si sosok itu bilang, sebenarnya inilah sosok wujud aku yang sebenarnya. Aku di sini nggak ganggu kok. Aku sudah lama tinggal di rumah ini, kata si sosok itu. Cuman karena ibu sama kamu itu baik, Ani, nggak macem-macem di rumah ini, aku jadi pindah keluar, tinggalnya di daerah belakang dapur, yaitu di daerah jemuran. Memang pertama kali aku nampakin diri ke kamu nggak langsung wujud seperti ini biar kamu nggak takut. Aku menampakkan dirinya itu wujud anak kecil. Langsung Mbak Aninya, yaudah 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 terserah kamu, tapi jangan nampakin dengan wujud kayak gitu. Aku sumpah aku takut ini. Aku pengen teriak nih kayak gini. Yaudah, yang penting kamu sudah tahu wujud asli aku. Aku cuma mau kenalan karena kita selama ini cuma mungkin bisa dibilang saling menegurnya itu seadanya aja begitu ya. Si anak itu menyebutkan kalau nama dia itu Minah begitu ya. Dan dia menceritakan kalau dia sudah lama tinggal di rumah itu. Setelah itu sosok itu menghilang. Mbak Ani karena mungkin masih takut, Mbak Ani ini masuklah ke kamar ibunya ngebangunin. Bu, bangun bu. Iya kenapa nih? Bu, temenin Ani bu, bikin kue. Bentar lagi juga kan mau sholat subuh. Ibu bangunlah. Oh iya iya iya, ini jam berapa ini? Oh ya ampun udah mau 4:30. Yaudah ibu bangun. Udah akhirnya azan subuh, mereka sholat. Kemudian ibunya Mbak Ani ini ke dapur untuk ngebantu juga ya bikin kue dan nasi uduknya. Di situ Mbak Ani cerita, tadi itu kejadiannya begini. Langsung ibunya Mbak Ani ini tuh kan serem ya nih wajahnya ini ya, mukanya serem ya nih. Serem banget bu, di sininya bolong bu, di pipi bagian kirinya di bawah mata itu ada darahnya keluar. Cuman dia masih senyum, kali ini badannya gede, kayak ya mungkin seumuran Ani lah bu gitu. Dan dia nyebutin namanya Minah. Dan ternyata sehari sebelumnya, ini kita flashback begitu ya ceritanya. Ibunya Mbak Ani ini saat pulang dari pasar membeli keperluan bahan-bahan kue itu, ibunya Mbak Ani ini mampir di warung nggak jauh dari kontrakan. Di situ pemilik warungnya ini nanya, Bu, ibu yang tinggal di kontrakan yang di situ ya, yang di ujung gang dekat sekolahan. Iya bener bu, kenapa gitu bu? Oh, enggak sih, rumah itu udah lama kosong. Gimana bu? Dia pertama nanya mancing-mancing ya. Ada bocor nggak kalau hujan? Nggak ada, kata ibunya Mbak Ani itu nggak ada, semua aman, nggak ada yang bocor. Terus ada yang aneh-aneh nggak sih bu? Gitu. Aneh-aneh gimana kata ibunya Mbak Ani ya? Ya, namanya rumah sudah lama kosong bu, mungkin aja ada aneh-aneh kayak penampakan gitu bu. Nggak ada tuh. Sebenarnya pas di saat pemilik warung menanya begitu, ibunya Mbak Ani ini sudah dapat cerita dari Mbak Ani ya tentang sosok anak kecil itu. Kemudian pemilik warungnya ini mau menceritakan lah, dulu itu bu, sebelum ibu ini tinggal di situ, sudah ada 2 penghuni, cuman nggak lama tinggal di situ ya, paling maksimal hanya sebulan itu pindah. Katanya sih sering diganggu sama hantu anak perempuan, wajahnya serem bu katanya begitu, sering muncul, dia tuh sering nempel di dinding bu, di dinding dapur itu nempel begini begitu loh bu, kayak Spider-Man katanya begitu. Ngawur ibu, ini nggak ada bu, saya sama anak saya nggak pernah mengalami kejadian kayak gitu. Oh yaudah, alhamdulillah bu kalau nggak ada kejadian apa-apa. Ya ini saya cuma cerita aja sih bu, karena pemilik yang tinggal di kontrakan itu juga nggak ada yang betah gitu. Dan
setelah ditanya-tanya, ini juga saya dapat dari tetangga yang lain, ya begitu, katanya ada hantu anak kecil lah sering ngeganggu. Oh iya Bu, ya udah, setelah dapat cerita itu ibunya Mbak Ani ini pulang, kemudian balik lagi ya ke kejadian yang Mbak Ani cerita ke ibunya itu. Kalau ditampakin sama anak kecil tapi versi anak gadisnya begitu ya. Nah, udah tuh ibunya Mbak Ani itu cerita, iya, beberapa hari yang lalu nih, ibu itu mampir ke warung dan diceritakannya kayak gitu, begitu kan. Ada penghuni sebelumnya itu nggak betah, cuma tinggal 1 bulan udah itu pergi karena katanya sering digangguin hantu anak kecil, wajahnya serem dan sering nempel di dinding dapur, katanya begitu. Nempel gimana Bu maksudnya? Ya kalau kata yang punya warung tuh nempel kayak Spiderman begitu. Wah, hebat dong Bu, kata Mbak Aninya. Wah, ngawur, kamu hebat gimana ya kalau mukanya serem. Kamu bayangin kamu baru bangun tidur, ngocok-ngocok mata ke arah dapur, atau kamu ngeliat kayak gitu. Kalau ibu sih pingsan, kata si ibunya Mbak Ani ya. Yang penting Ani udah pernah ngalamin, ngelihat sosok itu, si anak kecil itu, dan ya sampai sejauh ini sih anak kecil itu yang nongolinnya nggak ganggu, nggak ya macem-macem Bu. Dan Bu, si anak itu tadi ngomong ke Ani lupa cerita kalau dia itu sebenarnya udah lama tinggal di sini Bu. Dan karena Ani sama ibu tinggal di sini ini, dilihatnya mungkin kita ini orang baik-baik, nggak ngelakuin macem-macem di rumah ini. Si anak kecil itu yang jadinya pindah Bu ke belakang itu, ke tempat jemuran baju. Tadinya si anak itu mungkin tinggal di dalam rumah ini Bu, cuman karena melihat kita baik, anak itu pindah. Masa sini tadi si anak itu ngomong gitu? Iya Bu, sumpah anak itu ngomong kayak gitu. Ya udah, kata ibunya Mbak Ani, ya udah nggak usah dibahas, yaudah kita cepetan nih beresin, udah mau anak-anak udah mau masuk sekolah, sama juga orang-orang kantor juga pada mau sarapan. Nah, nanti kita kesiangan. Ya udah, semenjak itu Mbak Ani nggak pernah ngalamin lagi, nggak pernah ditampakin lagi sama sosok anak kecil itu, baik dari yang versi anak kecil maupun yang versi remajanya atau anak gadisnya. Apalagi ibunya, kalau ibunya dari awal ngontrak sampai dengan mereka pindah rumah, alhamdulillah akhirnya terbeli rumah, ibunya Mbak Ani itu nggak pernah ngelihat sosok itu. Dan kali ini, sampai cerita ini saya bawakan, Mbak Ani ini sudah memiliki kios yang lumayan besar di kotanya, dan ibunya juga alhamdulillah masih sehat. Mereka ini bisa dibilang maju penjualan kuenya. Oke, cukup sekian yang bisa saya ceritakan dari Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani sudah share ceritanya. Semoga ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada cerita mistis, cerita seram, itu bisa di-share via email. Alamat emailnya ada di kolom deskripsi. Itu bisa formatnya tulisan maupun juga rekaman suara. Baik, saya Hendro Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.